Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan materi pembelajaran PJUK kelas 4. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran yang akan kita terima bermanfaat. Pada minggu ini kita telah memasuki pelajaran ketiga, yaitu atletik, yang mana pelajaran pertama adalah permainan bola voli mini dan pelajaran kedua adalah permainan kasti. Apa itu atletik? Bisa kalian lihat anak-anak di sini ya. Atletik merupakan cabang olahraga yang tumbuh dan berkembang bersama dengan kegiatan alami manusia, yaitu berjalan, berlari, melempar, dan melompat. Nah, coba kalian lihat di buku, itu ada yang namanya info Penjasorkes ya. Di sini atletik merupakan induk dari semua cabang olahraga. Karena atletik itu hampir menggunakan semua gerakan dasar olahraga seperti gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, dan gerak manipulatif. Atletik juga disebut sebagai olahraga yang tertua. Selain itu, atletik juga merupakan olahraga yang paling murah karena tidak perlu mengeluarkan biaya banyak dan dapat dilakukan di tempat terbuka ya. Kita masuk yang pertama, ada lari gawang. Nah, lari gawang adalah permainan yang menggabungkan antara lari dan lompat. Lari gawang bertujuan untuk melatih kelincahan dan ketangkasan. Apa saja yang perlu kita persiapkan untuk mempraktikkan lari gawang? Yang pertama, buat dua lintasan masing-masing sepanjang 40 meter. Satu lintasan tanpa gawang, satu lintasan lagi pasang 5 gawang dengan tinggi yang sama ya. Coba lihat pada gambar. Ini lintasan pertama tanpa ada rintangan, yang kedua itu ada rintangan ya. Yang kedua, tinggi gawang 60 cm dan lebar 1 meter. Ini gawangnya. Yang ketiga, pasang gawang dengan jarak masing-masing 3 meter ya. Ini jaraknya 3 meter setiap gawang. Nah, coba kita lihat cara mempraktikkan lari gawang adalah sebagai berikut. Yang pertama, lakukan awalan dengan sikap awal start jongkok. Coba lihat di gambar, ini adalah contoh start jongkok ya. Ada 3 perintah. Yang pertama itu bersedia, siap. Yang terakhir itu bisa peluit atau iya atau lari ya. Coba lihat pada posisi bersedia itu satu lutut menempel di tanah, satu lutut diangkat seperti ini ya posisinya. Lihat posisi kakinya dan posisi tangannya itu sejajar dengan garis startnya, tidak boleh keluar dari garis start. Setelah aba-aba siap, angkat kedua lututnya. Setelah aba-aba ketiga atau peluit berbunyi, baru berlari ya. Yang kedua itu pada hitungan ketiga, larilah secepatnya pada lintasan pertama tanpa gawang. Pada lintasan tanpa gawang, pelari berlari sejauh 40 meter. Yang ketiga, dilanjutkan lari di lintasan kedua dengan melompati rintangan gawang. Pada lintasan kedua, yaitu lintasan melompati rintangan gawang, pelari juga harus berlari dengan menempuh jarak 40 meter. Seterusnya, melompatlah yang tinggi supaya kakimu tidak menyentuh gawang. Terakhir, pencatatan waktu diambil saat pelari mulai berlari di garis start hingga sampai di garis finish. Nah, jadi di sini garis start ya. Yang pertama adalah lari 40 meter tanpa halangan atau gawang. Setelah sampai bendera itu berputar, lari kembali dengan melewati rintangan atau gawang. Mari kita lihat contohnya. Yang pertama, lari gawang. Cara melakukannya: sikap awal start jongkok. Setelah hitungan ketiga, kamu lari secepatnya pada lintasan pertama tanpa gawang. Dilanjutkan lari di lintasan kedua dengan melompati gawang. Melompatlah lebih tinggi supaya gawang tidak jatuh.
Nah, jadi contoh lari gawang seperti di video tadi ya. Kita lanjutkan. Yang kedua itu adalah loncat katak. Loncat katak merupakan salah satu gerakan atletik yang menyenangkan. Loncat katak dapat memperkuat otot kaki dan meningkatkan kelincahan. Nah, cara melakukannya, yang pertama, mulai dari garis start, seorang peserta melakukan loncat katak 3 kali berturut-turut. Lakukan dengan bertumpu dan mendarat menggunakan 2 kaki. Untuk mengukur hasil loncatan, seorang petugas memberikan tanda tempat bagian tubuh yang terdekat dari garis tumpuan. Apabila peserta jatuh di belakang, maka tandanya adalah pada bagian tubuh yang dekat dengan garis tumpuan. Setiap anak memiliki 2 kali kesempatan meloncat dan hanya hasil loncatan terjauh yang dicatat. Lihat pada gambar dan videonya ya, mari kita lihat contohnya. Loncat katak. Cara melakukannya. Berdiri pada garis start. Pada hitungan ketiga, lakukan meloncat 3 kali tanpa berhenti. Lakukan meloncat dengan lutut lentur dan kedua tangan diayun ke depan dan ke belakang mengikuti irama gerakan kaki. Temanmu akan memberi tanda pada terakhir jatuhnya loncatanmu. Sekarang lakukan loncatan yang kedua. Dari kedua loncatanmu akan diukur 1 loncatan yang terjauh. Kita lanjutkan. Yang ketiga itu ada lempar torbo. Lempar torbo adalah kegiatan atletik lempar lembing untuk siswa SD ya. Torbo adalah lembing yang terbuat dari paralon. Ini bentuknya seperti ini ya. Pada bagian ujung torbo terdapat pemberat yang terbuat dari karet. Bagaimana cara melakukannya? Sambil dilihat pada gambar. Yang pertama, peserta berlari dengan awalan 5 meter lalu melakukan lemparan ke depan. Ini jarak dari sini sampai ke sini itu kurang lebih 5 meter ya. Jadi dari sini silakan berlari untuk melakukan ancang-ancang. Yang kedua, lemparan dilakukan sebelum garis batas. Jadi lemparan dilakukan sebelum garis batas ini ya. Peserta diberi kesempatan 2 kali dan keberhasilan dilihat dari lemparan yang paling jauh. Untuk belajar lempar turbo bisa menggunakan alat dari pelepah pisang atau yang lainnya ya. Nah, mari kita lihat contohnya. Lempar turbo. Kamu sekarang akan berlatih lempar turbo. Cara melakukannya. Pegang turbo dengan tangan kanan. Ambil awalan beberapa langkah dari belakang. Luruskan tangan yang membawa turbo. Pada hitungan ketiga, langkahkan kaki menuju garis start. Sampai garis start, lemparkan turbo sekuat tenaga supaya turbo melaju jauh. Nah, yang terakhir dari materi kita adalah lari estafet kombinasi. Tahu kan, lari estafet adalah lari sambung ya. Lari estafet adalah salah satu cabang olahraga atletik. Lari estafet disebut juga lari sambung. Lari estafet dilakukan secara berkelompok dan beranting. Cara melakukan lari estafet kombinasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat lintasan dengan keliling sekitar 80 meter yang dibagi menjadi area lari sprint, lari gawang, dan slalom. Coba lihat pada bagian gambar, ini bentuk lintasannya. Di sini ada sprint, ini sprint yang tidak ada halangan. Di sini akan menggunakan sprint ya, lari cepat. Ada lari gawang, ini lari gawang, ada rintangan yang perlu dilompati.
Dan yang terakhir adalah slalom. Slalom itu lari berbelok. Yang kedua, gunakan tongkat estafet sebagai alat pemindahan. Setiap peserta harus memulainya dengan melakukan guling depan atau samping di matras nih. Lihat peserta mulai dari sini. Di sini ada matras, nanti berguling ya. Guling 1 kali dulu baru lari sprint. Setelah itu slalom berbelok. Sprint lagi, baru lari gawang di sini, lompat gawang. Nah, setiap peserta melewati lintasan secara lengkap dan memberikan tongkat pada peserta selanjutnya. Jadi sampai ke garis sini, berikan tongkat kepada teman yang menunggu ya. Sekali start dapat dilakukan 6 tim secara bersamaan. Mari kita lihat contohnya. Estafet kombinasi. Cara melakukannya. Buat kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Masing-masing pelari mendapat tugas yang sama, yaitu berguling ke depan, lari sprint, lari zigzag, dan melompati rintangan. Diawali dari pelari pertama, berlari dengan membawa tongkat estafet. Setelah sampai pada garis finish, tongkat diberikan kepada pelari kedua. Demikian selanjutnya sampai pelari keempat. Permainan ini sebaiknya dilombakan antar kelompok. Nah, sampai di sini pembelajaran PJOK untuk materi pembelajaran ketiga atletik, yang mana kita telah mempelajari lari gawang, lempar turbo, lompat katak, dan lari estafet kombinasi ya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran keempat, yaitu pencak silat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembelajaran yang kita terima bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.